I'm fine. Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas materi tentang ancaman di dalam berbagai bidang dan cara mengatasinya. Sebelum itu perkenalkan, halo, nama saya Akila. Nama saya Nazmi. Nama saya Weterul Muna. Nama saya Muhammad Sakawijat. Nama saya Ibrati Nur Sabrina. Nama saya Siva Nalita Dewi. Jangan lupa nonton videonya ya. Ancaman COVID-19 begitu nyata. Banyak sekali ancaman yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah penyebaran berita hoax. Penyebaran berita hoax ini sangat merugikan karena menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah. Penyebaran berita hoax ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah. Banyak sekali berita hoax yang beredar di masyarakat mengenai COVID-19, mulai dari penularan, obat, hingga adanya chip yang berada di dalam vaksin juga meresahkan masyarakat Indonesia. Apakah berita hoax yang termasuk ke dalam ancaman? Berita hoax ini sangat merugikan masyarakat karena dapat menimbulkan kesalahpahaman yang nantinya akan menimbulkan perpecahan. Banyak sekali berita hoax yang beredar, salah. WHO menempatkan berita hoax sebagai ancaman global. Oleh karena itu, perlu adanya bekal kepada masyarakat mengenai literasi digital, bahwasannya tidak semua berita yang berada di internet itu benar. Negara yang berdaulat tidak terlepas dari berbagai ancaman, mulai dari ancaman militer maupun non-militer. Ancaman tersebut harus segera diatasi karena dapat menimbulkan perpecahan dan juga mengancam keselamatan dan keamanan segenap bangsa. Ideologi dari negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila ini memuat tentang kebebasan, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Ancaman dalam bidang ideologi ini dinilai dapat membahayakan pemikiran masyarakat sehingga dapat mengganggu falsafah negara Indonesia, yakni Pancasila. Salah satu ancaman dalam bidang ideologi kali ini adalah yang pertama adalah ancaman dalam bidang komunis. Ancaman dalam bidang komunis ini tidak sesuai dengan ideologi Pancasila karena hak-hak individu dalam komunis ini tidak diakui. Contohnya adalah G30 SPKI. Yang kedua adalah ancaman ideologi liberalisme. Liberalisme ini merupakan suatu paham yang menganut atau menekankan pada kebebasan individual. Perkembangan globalisme menyebabkan masyarakat ini mempercayai bahwa paham ini itu dapat membawa mereka kepada kemajuan dan juga kemakmuran. Kehidupan yang bebas, semangat bekerja keras dan berwirausaha, serta campur tangan feminis dari pemerintah memengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Paham liberalisme dan juga individualisme ini tidak bisa dibiarkan karena Pancasila memberikan pemahaman bahwa sebagai makhluk sosial kita mempunyai atau harusnya lebih mementingkan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Bila dikaji, ideologi liberalisme ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, mulai dari sila keempat dan juga sila pertama, karena dalam ideologi liberalisme ini pada sila pertama itu memisahkan antara agama dan juga negara. Padahal dalam Pancasila ini urusan agama, negara, juga pemerintah itu tidak boleh dipisahkan. Selanjutnya yang ketiga ada kasus ancaman berdimensi politik. Politik merupakan suatu asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, atau alat yang digunakan untuk mengetahui tindakannya. Ancaman politik dalam negeri meliputi gerakan separatisme, pengerahan massa, dan korupsi. Gerakan separatisme merupakan suatu pemisahan diri dari suatu negara untuk bertujuan Ancaman berdimensi politik dalam negeri meliputi gerakan separatisme, pengerahan massa, dan korupsi. Gerakan separatisme merupakan gerakan pemisahan diri dari suatu negara untuk menciptakan negara sendiri. Contohnya itu Timur Timur yang melepaskan diri dari NKRI. Yang kedua ada pengerahan massa. Aksi ini menjadi ancaman politik ketika disusupi oleh oknum-oknum yang mengambil keputusan dan biasanya bertentangan dengan tujuan aksi yang diselenggarakan. Yang ketiga ada korupsi. Tindakan korupsi marak terjadi di kalangan penjabat. Tindakan korupsi juga dapat menghambat peran negara dalam mengatur alokasi, pemerataan akses, dan aset. 3. Kasus ancaman berdimensi ekonomi. Globalisasi perekonomian adalah proses kegiatan ekonomi yang melibatkan jual beli atau perdagangan antar negara. Globalisasi
Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan hambatan dan segala hal yang bisa menghambati. Akibatnya, ekonomi internasional dan nasional semakin berkaitan. Pada satu sisi, membuka peluang produk dalam negeri ke internasional, begitu pun sebaliknya. Globalisasi perekonomian mengharuskan menghapus hambatan dan gangguannya. Akibatnya, keterkaitan perekonomian nasional dan internasional semakin erat. Meski menjadi keuntungan, globalisasi juga bisa berdampak negatif bagi ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada kasus ancaman berdimensi sosial budaya. Yang pertama ada muncul gaya hedonisme, yang kedua munculnya sifat berpikir westernisasi, yang ketiga ada etos kerja rendah. Kasus ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara adalah suatu upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keselamatan dan juga keamanan. Pertahanan negara tidak luput dari ancaman yang menyertainya. 1. Siponase. Siponase merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh agen rahasia yang bertujuan untuk mencuri atau merebut data pribadi milik negara. Sasarannya adalah objek vital negara. Kedua, agresi dan invasi. Agresi adalah kegiatan penyerangan negara terhadap negara lainnya. Dan yang itu invasi. Invasi adalah bentuk agresi berskala besar dan di mana dia menggunakan kekuatan militer untuk menduduki dan merebut wilayah dari negara lain. Yang ketiga, ada pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah adalah suatu negara yang melewati garis batas wilayah negara lain tanpa izin, baik berupa daratan, lautan maupun udara. B. Pemberontakan senjata. Pemberontakan bersenjata adalah ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut didukung oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup. E. Aksi teror bersenjata adalah bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa takut yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa kenal peri kemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja sehingga sulit ditangani dengan cara-cara biasa. F. Ancaman keamanan laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan udara adalah bentuk ancaman terhadap integrasi nasional bidang pertahanan dan keamanan militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah NKRI. Potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara di Indonesia tinggi sebab kondisi geografis Indonesia di wilayah perairan dan udara yang terbentang pada perlintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun di regantara. G. Hoax atau berita bohong. Berita bohong atau hoax selalu diwaspadai kemudahan dalam berkomunikasi membuat arus berita tidak terbendung. Media sosial dapat menjadi corong meluasnya berita hoax. Oleh karena itu, media sosial hendaknya digunakan secara bijak